Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Latif. Saya akan mempresentasikan tentang soal dari teknik riset operasional. Pengertian metode simplex dan program linear. Metode simplex merupakan salah satu teknik penyelesaian dalam program linear yang digunakan sebagai teknik pengambilan keputusan dalam permasalahan yang berhubungan dengan pengalokasian sumber daya secara optimal. Metode simplex juga digunakan untuk mencari nilai optimal dari program linear yang melibatkan banyak constraint atau pembatas dan banyak variabel lebih dari 2 variabel. Program linear atau LP adalah salah satu metode matematika yang digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi, yaitu memaksimumkan atau meminimumkan fungsi tujuan yang tergantung pada sejumlah variabel input. Hal terpenting yang perlu kita lakukan adalah mencari tahu tujuan penyelesaian masalah dan penyebab masalah tersebut. Penerapan model transportasi pada perusahaan roti dengan menggunakan metode pendekatan Vogel, metode pendekatan Russell, dan metode NWC atau sudut barat laut. Sejalan dengan perkembangan dunia industri dan didukung dengan kemajuan bidang komputer, riset operasi semakin banyak diterapkan berbagai bidang untuk menangani masalah yang cukup kompleks. Berikut adalah contoh penggunaan riset operasional dalam beberapa bidang: A. Akuntansi dan keuangan. B. Pemasaran. C. Operasi produksi. Model-model dalam riset operasi model merupakan suatu penyederhanaan dalam permasalahan yang kompleks menjadi lebih sederhana. Ada beberapa klasifikasi mode dalam riset operasi, yaitu A. Model ikonik, yaitu model yang menirukan sistem aslinya tapi dalam bentuk suatu skala tertentu. Contoh model pesawat. Model analog, yaitu suatu model yang menirukan sistem aslinya dengan hanya mengambil beberapa karakteristik utama dan menggambarnya dengan benda atau sistem lain secara analog. Contoh aliran lalu lintas dianalogkan dengan aliran air dalam sistem pipa. C. Model simbolis, yaitu suatu model yang menggambarkan sistem yang ditinjau dengan simbol-simbol, biasanya dengan simbol-simbol matematik. Dalam hal ini diwakili oleh variabel dari karakteristik yang ditinjau. Metode transportasi adalah bagian khusus dari pemrograman linear yang membahas pengangkutan komoditi dari sumber ke tempat tujuan dengan tujuan untuk menemukan pola pengangkutan yang dapat meminimumkan biaya pengangkutan total dalam pemenuhan batas penawaran permintaan. Adapun pengertian lain metode transportasi yaitu sebuah metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menghasilkan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal. Transportasi adalah suatu pengaturan yang berhubungan dengan pelaksanaan pendistribusian yang lebih ekonomis dari produk-produk atau barang-barang yang dihasilkan di beberapa pabrik dan keperluan untuk penempatannya dalam gudang yang di lokasinya berbeda. Transportasi memiliki ciri-ciri khusus antara lain sebagai berikut: A. Terdapat sejumlah sumber dan sejumlah tujuan tertentu. B. Kuantitas komoditas atau barang yang didistribusikan dari setiap sumber dan yang diminta oleh setiap yang tujuan besarnya tertentu. C. Komoditas yang dikirim atau diangkut dari suatu sumber ke suatu tujuan besarnya sesuai dengan permintaan atau kapasitas sumber. D. Ongkos pengangkutan komoditas dari suatu sumber ke suatu tujuan besarnya tertentu. Kesimpulan berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Perbandingan dari ketiga metode tersebut, yaitu metode FAM, metode NWC, dan metode pendekatan Russell, ternyata metode pendekatan Vogel atau FAM dapat memberikan hasil yang lebih optimal tanpa melakukan tes optimalisasi. Hasil solusi optimal dari PT Gardenia atau perusahaan roti dengan menggunakan metode batu loncatan sebesar 2.435.000 dan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan selama ini sebesar 3.218.000. Maka dari itu telah membuktikan bahwa perhitungan dengan menggunakan metode FAM dapat menimbulkan biaya transportasi dan dapat memberikan keuntungan yang lebih besar pada perusahaan Gardenia. Sebuah kasus sederhana yang menggunakan linear programming dan metode grafik. Seorang pedagang minuman memiliki modal 200.000. Ia berencana membeli 2 minuman
Minuman A dibeli dengan harga 6.000 per botol dan dijual untung 500 per botol. Minuman B dibeli dengan harga 8.000 per botol dan dijual dengan untung 1.000 per botol. Bila tempatnya hanya mampu menampung 30 botol minuman, maka keuntungan maksimum yang dapat diraih adalah pembahasan. Misalkan X banyaknya minuman jenis A, Y banyaknya minuman jenis B. Fungsi tujuan memaksimalkan F dalam kurung X, Y sama dengan 500X tambah 1000Y. Ini adalah bagian keterangan dari keterangan tersebut. Daya tampung, harga, fungsi, tujuan. Pertibaksamaan fungsi kendala. X tambah Y lebih kecil 30. 6.000X tambah 8.000Y lebih kecil 200.000. Mencari titik potok antara dua garis. X tambah Y sama dengan 30. 3X tambah 4Y sama dengan 1,00 kali 4 kali 1. 4X tambah 4Y sama dengan 120. 3X tambah 4Y sama dengan 100 dikurang X dikurang sama dengan 20, sehingga titik terpotong antara dua tersebut adalah 20,10 daerah yang sesuai fungsi dengan fungsi kendala. Mencari nilai maksimum dengan metode titik pojok. Nilai F, X, Y sama dengan 500 tambah 500X tambah 1000Y. Jadi keuntungan maksimum yang dapat diraih adalah 25.000. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.